عليكم ورحمة الله ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimin, dan Allah mudahkan urusan kita, amin ya rabbal alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala karena pada kesempatan pagi yang cukup cerah ini, meskipun sedikit mendung, alhamdulillah tidak menyurutkan semangat kita untuk sama-sama hadir menuntut ilmu, belajar ilmu agama. Kita berharap dengan hadirnya kita semua ini, Allah berkenan memberikan untuk kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Salawat dan salam tidak lupa pula Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu saudari sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada hari Sabtu ini, pekan pertama, lalai dari khusyuk beribadah kepada Allah, ini bisa jadi sebabnya tauhidnya kurang. Makanya kita tahu ayat-ayat surat-surat yang Allah turunkan ketika fase Mekah sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah, ayat-ayatnya, surat-suratnya rata-rata berbicara tentang apa? Tauhid. Tidak menyembah Allah sebagaimana mestinya. Maka Allah turunkan ayat-ayat tersebut yang isinya tujuan supaya mereka memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bisa membawa pelajaran tauhid ini di dalam hati kita dan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Efeknya apa? Orang yang betul-betul bertauhid, yaitu semangat ibadahnya besar, semangat maksiatnya mengecil, rasa takutnya kepada Allah besar. Kalau kita lihat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu baru diperintahkan tentang perkara-perkara ibadah itu ketika berada di Madinah. Nah, ketika di Mekah itu belum ada perintah-perintah, belum ada syariat, belum ada perintah untuk berperang, belum ada perintah puasa. Puasa itu belum ada di Mekah. Perintah untuk Rasulullah hijrah ke Mekah. Peristiwa Isra Mi'raj itu kan sekitar 9 sampai 10 sebelum kenabian. 1 tahun 6 bulan sebelum Rasulullah hijrah. Itu sholat sebelum hijrah baru disyariatkan. Artinya apa? Allah ingin keyakinan umat Islam ketika itu betul-betul kuat, barulah mereka siap untuk menjalankan perintah-perintah tersebut. Maka kalau biar kita ini siap menjalankan perintah-perintah Allah, siap menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, maka kuncinya harus kuatkan apa? Tauhid. Kuatkan tauhid ini di dalam diri kita, insya Allah kita akan bisa dengan mudah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu mulia ini, ya. Terlebih dahulu kita mengenal sebuah ilmu di dalam agama Islam. Jadi kalau kita belajar ilmu di dalam agama Islam, bisa kita bagi menjadi 3. Jadi dalam agama Islam itu ada 3 ilmu. Apa saja itu? Yang pertama ilmu pokok, yang kedua ilmu alat, yang ketiga yaitu ilmu pelengkap. Nah, ini 3 ilmu dalam Islam yang harus kita ketahui. Yang pertama itu ilmu pokok, yang kedua ilmu alat, yang ketiga yaitu ilmu pelengkap.
Ilmu pokok. Contohnya seperti apa? Seperti ilmu akidah. Ilmu akidah ini ilmu yang pokok di dalam agama Islam. Kemudian ilmu tafsir. Yang ketiga ilmu fikih. Yang keempat ilmu hadis. Yang kelima ilmu akhlak dan adab. Ini pokok. Kalau kita ingin belajar ilmu agama, kita pilih yang pokok-pokok ini dulu. Kecuali kalau nanti panjenengan masuk di sebuah pesantren atau belajar di sebuah lembaga pendidikan yang fokus belajar ilmu agama, baru ini semua dipelajari, ilmu pokok, ilmu alat, semua dipelajari. Tapi kalau kita yang sudah mungkin usianya juga sudah tua, yang kita cari untuk belajar adalah ilmu yang pokok. Ilmu akidah, ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu hadis, dan ilmu akhlak. Ilmu akhlak ini lebih kepada rutinitas yang kita kerjakan sehari-hari. Adab itu lebih kepada amalan-amalan yaumiyah, amalan-amalan keseharian. Ini juga perlu kita pelajari dan kita amalkan. Contohnya seperti apa? Doa-doa keseharian. Banyak orang yang sudah ngaji lama bertahun-tahun, tapi doa-doa keseharian ternyata banyak yang belum hafal. Berarti cara belajarnya salah. Kita pertama kali belajar itu belajari doa-doa ini, kita hafalkan dan kita amalkan. Banyak doa-doa keseharian. Dalam kitab Hisnul Muslim, yaitu dikumpulkan doa-doa keseharian. Insya Allah sudah hafal semua ya? Belum semua. Nah, ini cara belajar kita harus diluruskan ya. Kita belajar doa-doa tersebut. Kalau tidak hafal, kemana-mana buku ini kita bawa. Buku doa-doa ini kita bawa. Mau tidur kita pegang buku ini, bangun tidur kita buka buku ini. Kemudian mau masuk masjid, kita buka buku ini baca. Keluar masjid, kita baca buku ini. Atau dari rumah, keluar rumah juga ada doanya. Berjalan ke masjid, itu juga ada doanya. Kemudian masuk rumah, keluar rumah, apapun doa yang lainnya, ini semua harus kita pelajari. Ini cara belajar yang benar. Jangan sampai kita sudah belajar lama, tapi hal-hal yang menjadi rutinitas keseharian ini tidak kita pedulikan. Baik. Nah, yang kita pelajari ini tadi ilmu pokok, kemudian ilmu alat ya. Ilmu alat itu seperti ilmu pembantu untuk ilmu pokok. Di sana contohnya ada ilmu usul fikih. Ada ilmu usul tafsir, ada ilmu ulumul Quran, ada ilmu qawaid fikih. Tadi apa? Pelengkap. Ini seperti tarikh al-islamiyah, sejarah-sejarah Islam, atau tarojim, yaitu kitab biografi para ulama. Ini termasuk pelengkap. Baik, yang kita pelajari yang pokok-pokok. Di antara yang pokok-pokok ini ada yang dinamakan ilmu akidah. Baik, ilmu akidah inilah yang kita pelajari pada kesempatan saat ini. Jadi yang kita pelajari ini itu turunan atau bagian daripada ilmu akidah. Sebelum lebih jauh, kita perlu mengenal apa itu akidah. Kalau secara bahasa, akidah itu artinya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifatnya. Iman yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya,
uluhiyah wa sifatnya, dan iman kepada malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir, dan juga kepada qadar yang baik dan qadar yang buruk, takdir yang baik atau takdir yang buruk. Kemudian para ulama menambahkan wa bikulli ma ja'at bihi akhbaru, dan setiap apa yang datang dari Al-Qur'an, setiap apa yang datang dari Al-Qur'an. Yang merupakan usuluddin, pokok-pokok agama Islam, perkara-perkara gaib, dan juga berita-berita. Baik, ini pembahasan ilmu akidah. Jadi ilmu akidah itu pertama kali membahas tentang Allah. Nah, kitab tauhid itu masih membahas di bagian pertama itu tadi, baru tentang Allahnya, baru membahas tentang Allahnya, tentang rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifat. Ini tauhid yang kita pelajari baru di bagian pertama. Karena akidah itu nanti masih panjang pembahasannya tentang malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, pada hari akhir, dan juga tentang takdir, dan juga perkara-perkara yang pokok dalam agama Islam, dan juga masalah-masalah gaib dan berita-berita gaib baik dari Al-Quran maupun hadis. Ini semua pembahasannya dalam ilmu apa tadi? Ilmu akidah. Baik, kitab yang kita pelajari yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu ternyata lebih diperincikan lagi. Tauhid, belajar tentang rububiyah, uluhiyah, atau yang ditulis oleh beliau dalam bukunya yang ada pada hadapan kita semuanya, itu adalah tentang tauhid uluhiyah. Baik, insya Allah ada gambaran ya. Kitab yang kita pelajari itu ya, yaitu dari turunan kitab akidah. Jadi mungkin dari sini kita juga bisa membedakan apa perbedaan antara akidah dengan tauhid. Bisa kita bedakan ya. Kalau akidah itu lebih umum, kalau tauhid itu lebih khusus. Nah, itu bedanya. Baik, maka kita sekarang masuk kepada buku yang kita pelajari ini, yang ada di hadapan kita, yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Pertama sekali kita harus mengenal musannif, pengarangnya. Ya, siapa pengarang buku tauhid ini? Nama beliau mungkin sudah ada di situ. Namanya adalah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi. Muhammad bin Abdul Wahhab atau suku At-Tamimi. Beliau lahir pada tahun 1115 1115. Jadi ini mudah diingat. 1115. Ini lahir beliau 1115. Beliau lahir di daerah Uyainah atau nama kotanya Najd, yang dulu bagian Riyadh dan sekitarnya, daerah Najd. Baik, beliau ya berguru kepada orang tuanya, karena orang tua beliau ini adalah seorang ulama, bahkan seorang qadhi. Baik perkara yang
di luar urusan negara maupun dalam perkara negara ini diputuskan oleh seorang qadhi. Dan yang diangkat menjadi qadhi ini bukan sembarang orang. Orang-orang yang betul-betul alim, ulama, dan juga memiliki pengetahuan yang luas baru bisa diangkat menjadi qadhi. Nah, beliau ini dari kecil hidup di lingkungan yang penuh dengan keilmuan. Orang tuanya itu ulama, kakeknya juga ulama. Jadi beliau banyak belajar dari keluarganya, dari orang tua dan dari kakeknya. Kemudian agak besar sedikit beliau rihlah. Beliau melakukan perjalanan menuntut ilmu ke Madinah, ke Mekah, dan ke daerah-daerah sekitarnya. Jadi beliau juga melakukan perjalanan menuntut ilmu. Sehingga beliau itu banyak terpengaruh dari mazhab fikihnya, yaitu sehingga beliau ini dijuluki Syekhul Islam. Sebagian ulama menjuluki Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini dengan Syekhul Islam. Sebagaimana Ibnu Taimiyah juga dijuluki dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Disebutkan oleh para ulama, dijuluki dengan Syekhul Islam itu karena memiliki dua peran, yaitu dia berjuang dengan penanya dan berjuang dengan pedangnya, sehingga dijuluki Syekhul Islam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau di samping banyak menulis kitab, beliau juga berperang dengan pedangnya. Begitupun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau banyak menulis buku dan juga berperang. Ya, sehingga beliau ini termasuk pahlawan. Kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitab tauhid yang merupakan hak Allah atas hamba-hambanya. Kitab ini Masya Allah, ini kitab yang sangat berkah. Allah memberkahi beliau melewati dari kitab ini, dari karangan beliau ini Allah berkahi. Jadi setiap pendidikan baik dari tingkat dasar sampai di pengajian-pengajian di masjid-masjid hampir rata-rata mengkaji, membahas buku ini. Ini berkah sekali buku beliau. Karena buku beliau ini agama Islam, yaitu tauhid. Ini yang beliau kaji. Sehingga akhirnya banyak para ulama yang mensyarah, menjelaskan buku tauhid ini. Di antara yang mensyarah, yang menjelaskan buku tauhid ini seperti cucu beliau, ya. Seperti kalau kita bacakan di sini, ada cucu beliau yang bernama Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab. Ini cucu beliau yang mensyarah kitab tauhid pertama kali, yang diberi judul dengan Jami' Taisirul Azizil Hamid. Jami' Taisiril Azizil Hamid. Ini pertama yang mensyarah kitab tauhid. Muhammad bin Abdul Wahab yang diberi judul dengan Fathul Majid. Nama buku itu Fathul Majid. Ini yang mengarang cucu beliau. Ini juga syarah dari kitab tauhid. Kemudian setelahnya banyak ulama yang ikut mensyarahkan buku ini seperti Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Pernah dengar Syekh As-Sa'di? Beliau juga punya buku mensyarah kitab tauhid. Apa bukunya? Qaulus Sadid. Ahsantum. Ya, kitab Qaulus Sadid. Perkataan yang lurus. Ya, ini membahas kitab tauhid. Dan diikuti oleh murid beliau yaitu Syekh Shalih Al-Utsaimin, yaitu Qaulul Mufid. Qaulul Mufid. Nah, ini yang kami pakai, ya, ini kitab yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekh bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu Al-Qaulul Mufid ala Kitabit Tauhid. Ini juga menjelaskan tentang kitab tauhid. Jadi setelah itu banyak lagi para ulama yang mensyarah baik dengan tulisan ataupun mensyarah di majelis-majelis ilmu, di pengajian-pengajian, di sekolahan-sekolahan, semuanya ya banyak yang menjelaskan buku tauhid tersebut. Dan banyak yang mendapatkan hidayah ya dari buku tauhid ini.
Ini luar biasa ya, begitu berkahnya karangan beliau ini. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi metode yang beliau pakai di dalam tulisan beliau ini adalah metode salafus saleh. Metode salafus saleh itu seperti apa? Yaitu isinya judul qala Allah, qala Rasul, perkataan Allah, perkataan Rasul. Maka kalau kita lihat celahnya, tidak ada sama sekali celah dari buku ini, karena semua isinya adalah perkataan Allah, perkataan Rasul. Dan beliau membawakan sedikit perkataan para ulama. Jadi ini semua isi kitabnya. Sehingga diceritakan ya oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, beliau pernah menceritakan ya, bahwasanya ada seorang syekh juga yang menceritakan cerita ini, bahwa ada seorang pedagang dari Arab Saudi yang dia melakukan perjalanan bisnis ke daerah India. Begitu sampai di India, dia harus tinggal di sana sekitar 2 sampai 3 bulan. Di tempat dekat ia tinggal itu ada sebuah masjid, dan di situ ada seorang kiai yang memberikan ceramah dan dia mengisi taklim di dalam masjid tersebut. Ketika dia mengikuti kajian tersebut, setiap awal pembukaan pengajian isinya selalu mencela, melaknat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi baru awal pembukaan seperti muqaddimah, langsung isinya langsung melaknat ya, mencela Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan itu dilakukan berulang-ulang setiap dia mengisi pengajian. Maka pedagang ini yang dia sebelumnya sudah pernah belajar tauhid ya, maka dia mencari cara gimana caranya untuk menasehati orang ini. Maka dia undang kiai ini ke rumahnya untuk makan-makan dan seterusnya. Lalu dia mengambil kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, lalu dia merobek sampulnya. Jadi tidak ada pengarangnya di situ, hanya ada tulisannya. Lalu dia letakkan di dekat meja tempat tamunya ini duduk. Memang sengaja disetting seperti itu. Undang tamunya datang, lalu disiapkan buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di situ. Lalu dia minta izin untuk menyiapkan segala halnya ya. Dan dia undur-undur waktunya sampai cukup lama, 1-2 jam untuk menghadirkan makanan atau minuman menjamu tamunya. Daripada menunggu lama, kiainya ini lihat ada buku di sampingnya, maka dia membaca dari awal. Langsung terheran, Masya Allah, ini buku yang luar biasa. Dari awal pembahasan langsung qala Allah, qala Rasul. Awal judul langsung perkataan Allah. Dia baca, dia mengatakan ini buku yang luar biasa, ini buku yang sangat bagus, yang selama ini saya cari buku seperti ini. Lalu ketika beberapa saat yang punya rumah datang, lalu kiai ini bertanya, ini buku punya siapa? Karangannya siapa? Dia pura-pura tidak tahu. Saya juga tidak tahu ini siapa yang mengarang. Kalau engkau bersedia, kita pergi ke sebuah perpustakaan yang ada di kota ini, kemudian kita tanyakan siapa pengarang buku ini. Maka akhirnya mereka menyepakati suatu waktu untuk pergi ke perpustakaan yang ada di kota tersebut. Di sana mereka bertanya kepada penjaga perpustakaan, lalu ditunjukkan kepada kitab-kitab aslinya yang ada di perpustakaan. Ternyata disebutkan oleh penjaga perpustakaan, hada muallifuhu, ini pengarangnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kata orang kiai ini, Abdul Wahab al-kafir? Apakah Abdul Wahab yang kafir itu? Nah, langsung begitu bilang. Jadi memang selama ini dia beranggapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu kafir, sehingga ketika disebutkan nama pengarangnya, dia langsung Abdul Wahab al-kafir, Abdul Wahab yang kafir. Kemudian akhirnya dijelaskan ya, dan akhirnya beliau sadar ternyata berita, informasi yang dia dapatkan selama ini itu hanyalah berita-berita palsu, berita-berita bohong yang tidak sesuai dengan kebenarannya. Akhirnya dia pun mempelajari kitab tersebut sampai selesai, dan setiap majelis ilmunya ketika mengisi pengajian selalu di awal muqaddimah selalu isinya memuji dan mendoakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab.
Jadi masalah kadangkala sebagian kita ini tidak tahu buku ini, terhalang dari mempelajari kitab ini gara-gara informasi-informasi yang keliru. Dan memang ada orang-orang yang tidak suka dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tidak suka dakwah tauhid ini tersebar, di antaranya musuh-musuh Islam, dan menggerakkan orang-orang Islam yang mungkin mereka ini bahkan tokoh-tokoh agama untuk mencela Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sehingga diikuti oleh masyarakat awam. Sehingga ketika dengar pengajian membahas kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab langsung lari, langsung kabur duluan, ya. Dari namanya sudah antipati, sudah gak mau tahu dan gak mau dengar. Tapi kalau ketika dibaca, semua isinya Masya Allah sangat berkah dan bermanfaat. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ya sekilas tentang pengarangnya dan juga buku beliau. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan kitab yang agung ini. Mungkin beberapa nuskhoh atau beberapa cetakan berbeda. Jadi pertama Bismillahirrahmanirrahim. Ada di situ di tulisan terjemahan ada ya kalimat Bismillahirrahmanirrahim? Tidak ada ya. Baik. Tiap ulama ketika menulis buku selalu mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tujuannya untuk mengikuti Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala di dalam mengawali firman-firman-Nya selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga kalau kita baca Al-Quran selalu ada Bismillahirrahmanirrahim sebelum masuk ayat yang pertama. Kecuali surat Al-Fatihah itu para ulama berbeda pendapat, termasuk bagian dari surat Al-Fatihah atau dia bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Pendapat yang kuat Allah alam, ada yang sama-sama kuat ya. Di antara yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin, Bismillah ini tidak bagian dari surat Al-Fatihah. Rasulullah gunakan untuk menulis surat, mengirimkan surat kepada raja-raja yang ada di baik di Romawi maupun di Persia dan sekitarnya. Maka dalam tulisan surat ini beliau mengawali Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin ila azimir Rum. Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad ya kepada mengawali sebuah aktivitas. Maka jangan lupa untuk membaca Bismillah. Bisa membaca Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Karena makna Bismillah itu adalah dengan memohon pertolongan kepada Allah untuk saya melakukan aktivitas ini. Kita mau menaiki atau mau menjalankan kendaraan, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mohon pertolongan dari Allah saya mulai menaiki kendaraan ini. Dan banyak hal yang kita bahkan dianjurkan untuk baca bismillah untuk memulai aktivitas tersebut secara khusus. Seperti masuk rumah, dianjurkan untuk baca Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahi walajna wa Bismillahi kharajna wa ala rabbana tawakkalna. Ini doa masuk rumah. Bahkan sampai ya mungkin yang sudah menikah dan insyaallah semua sudah menikah ya, di dalam berhubungan suami istri juga diawali dengan Bismillah ya, Bismillahirrahmanirrahim dan doa khusus ya untuk berhubungan. Baik, ini perlu kita praktekkan dalam kehidupan kita untuk selalu memohon bantuan kepada Allah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di dalam beberapa nuskhoh yang ditulis oleh cucu beliau dan cucu beliau yang tadi ya, yang tadi yaitu Muhammad bin Hasan, Abdurrahman bin Hasan, dalam kitabnya Fathul Majid itu beliau menukilkan, kata beliau, saya membaca tulisan tangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu setelah Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada di situ? Tidak ada ya. Bahkan di kitab ini juga tidak ditulis
Tapi di dalam kitab Fathul Majid diterangkan ada tulisan tangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu setelah kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Kalimat tersebut. Dan memang seperti kita katakan banyak nuskho, banyak manuskrip yang mungkin berbeda-beda. Sehingga ada yang pakai muqaddimah tersebut, ada yang tidak pakai muqaddimah tersebut. Atau yang ada di situ mungkin wa bihi nasta'inu wa alaihi at-tawakkal. Kepada Allah kita memohon pertolongan dan kepadanya kita bertawakal. Ada di situ atau tidak? Tidak ada juga. Berarti langsung kitabut tauhid. Ya. Ya, baik. Nah, beliau setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian muqaddimah memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian langsung menulis kitabut tauhid. Ya, kitab at-tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitab ya artinya jamak. Kalau dalam bahasa Arab kitab itu adalah kumpulan. Kalau bahasa kita bab ya, bab atau kumpulan. Karena kitab itu dari segi bahasa artinya jamak atau ad-dhamm, mengumpulkan atau menjadikan satu pembahasan menjadi satu bab. Nah, ini kitab. At-tauhid ya, tauhid ini dari kalimat wahada yuwahidu tauhidan. Kira-kira artinya apa? Kalau diterjemahkan dari segi bahasa, tauhid itu artinya apa? Esa. Kalau ahad apa? Esa juga. Ini ahad esa. Ini tauhid. Jadi kalimat asalnya wahada. Kalau esa tadi kan ahada. Ya. Ini wahada yuwahidu. Kalau diterjemahkan wahada yuwahidu, menjadikan sesuatu itu satu saja atau menjadikan sesuatu itu tunggal. Nah, itu namanya tauhid, menjadikan sesuatu itu satu. Baik. Sedangkan secara istilah para ulama memberikan definisi at-tauhid, yaitu ifradullahi ta'ala, mengesakan Allah Subhanahu wa taala fi khususiyatihi, di dalam hal-hal yang khusus bagi Allah dan di dalam hak-hak Allah. Jadi tauhid itu secara istilah mengesahkan Allah di dalam hal-hal yang khusus bagi Allah dan di dalam hak-hak Allah. Kita ulangi, tauhid adalah mengesahkan Allah ya di dalam hal-hal yang khusus bagi Allah dan di dalam hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hal-hal yang khusus bagi Allah itu dibagi oleh para ulama. Hal-hal yang khusus bagi Allah itu apa? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Maka mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, tauhid itu dibagi menjadi 3. Tauhid uluhiyah atau tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Baik. Dan haqqullahi 'alal 'abid ya, beliau memberikan judul bukunya ini juga Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, yang mana hak Allah atas hambanya. Ini diambil dari hadis sahabat Mu'ad bin Jabal. Ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Mu'ad bin Jabal. Kata Mu'ad bin Jabal, kuntu radifan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala himarihi. Aku pernah dibonceng oleh Rasulullah SAW di atas keledai beliau.
Mu'adz dibonceng oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu di antara bentuk tawadhu'nya beliau juga membonceng sebagian sahabatnya. Berarti dua orang naik di atas kendaraan. Baik. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat Mu'adz, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'abid atau 'alal 'ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, apakah engkau tahu apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Kata Mu'adz bin Jabal, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Rasulullah kemudian menjelaskan, hak Allah atas hambanya adalah hak Allah atas hambanya adalah engkau menyembah hanya kepadanya dan jangan engkau menyekutukan dengannya sesuatu apapun. Jadi ini haknya Allah, menyembah hanya kepadanya dan tidak menyekutukan dengannya sesuatu apapun. Dan apa hak hamba atas Allah? Kata Rasulullah SAW, yaitu Allah tidak akan mengazab, menyiksa seseorang yang menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan dengannya sesuatu apapun. Baik, yang dimaksud dengan hak Allah atas hamba maksudnya apa? Hak Allah atas hamba berarti kita kenal ada hak, ada kewajiban. Hak Allah, kewajibannya hamba. Hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba, yaitu menyembah kepada Allah saja, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian ada hak hamba atas Allah. Hamba punya hak yang harus ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau mengambil judul ini dari hadis yang tadi kita bacakan, yaitu hadis Mu'adz bin Jabal, ya, yang tadi juga kita jelaskan. Pengertian tauhid tadi adalah mengesahkan Allah, tapi ini perkara yang haram, ya, hukumnya. Meskipun ini tradisi yang sudah turun temurun, tapi kalau ini bertentangan dengan syariat Islam, maka hukumnya tetap haram. Kenapa haram? Karena ini khusus, ruku dan sujud ini khusus untuk Allah. Tidak boleh kita berikan kepada selain Allah. Apalagi sampai sujud, karena ada sebagian anak yang mungkin merasa cara bakti dia kepada orang tua itu harus sujud di kaki ibu atau ayahnya. Ada seperti itu ya. Nah, ini lebih haram lagi. Karena kata Rasulullah SAW, seandainya kalau aku perintahkan atau aku bolehkan seseorang sujud kepada makhluk, maka lebih layak yang disujudi adalah siapa? Suami. Aku akan perintahkan para istri untuk sujud kepada suami, karena saking besarnya hak khusus untuk Allah tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah beliau menerangkan kitabut tauhid, tidak ada basa-basi, ujuk-ujuk langsung apa? Ayat. Ya Pak ya, di situ langsung ayat ya. Apa bunyinya? Wa qauluhu ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini keistimewaan buku beliau dibandingkan buku-buku yang lain, ya. Jadi beliau tidak memberikan muqaddimah yang panjang lebar menjelaskan isi bukunya itu apa saja, tapi dari langsung bab atau judul bab langsung qala Allah Ta'ala, mengajarkan kepada kita bahwasannya, ya, yang terpenting dan yang harus kita dahulukan Subhanahu wa ta'ala, yang harus kita dahulukan daripada perkataan-perkataan yang lainnya. Ini beliau memberikan gambaran kepada kita, ya. Dan ini yang tadi kita jelaskan, ini yang membedakan dengan buku-buku yang lain. Buku beliau ini sangat istimewa. Dan ayat ini ternyata sebetulnya untuk menjelaskan apa itu tauhid. Jadi beliau menjelaskan tauhid itu tidak dengan kalimat beliau, tapi beliau membawakan ayat, dan tujuan daripada ayat ini adalah untuk menjelaskan tauhid. Ini hebatnya beliau. Qala Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku, untuk beribadah kepadaku. Ini tauhid yang sebenarnya. Dan supaya kita tahu bahwasanya tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu, tujuannya untuk tauhid. Berarti penting atau tidak tauhid ini? Oh, luar biasa penting. Tanpa beliau menjelaskan tentang pentingnya tauhid, membawakan ayat ini, kita bisa tahu betapa pentingnya tauhid tersebut dalam kehidupan seorang manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku, untuk beribadah kepadaku. Kata para ulama tafsir, liyuwahhiduni, untuk mengesakanku, untuk mentauhidkanku. Ini tujuan Allah SWT menciptakan manusia dan juga jin di muka bumi ini. Kalau kita lihat ya, tujuan Allah menciptakan manusia beserta dinamika kehidupan di bumi ini itu dalam 3 ayat, dan tujuannya ada 3. Mungkin kita sering menyinggung hal ini ya. Jadi tujuan semua Allah menciptakan semua kehidupan ini yaitu ada 3, dan itu ada 3 tempat dalam Al-Quran. Di antaranya ini, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian yang kedua, yaitu Allah menjadikan langit dan bumi dan kehidupan antara keduanya, langit dan bumi, yaitu supaya manusia mengetahui atau mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menciptakan kita yaitu untuk mengenal Allah. Kemudian setelah kita mengenal Allah, barulah kita mengenal apa yang harus kita kerjakan. Yang harus kita kerjakan apa? Menyembah Allah. Dan Allah mengajarkan bagaimana cara kita untuk menyembahnya. Mengenal menyembah Allah, kemudian cara mengenal Allah, dan supaya kita menyembah Allah, dan cara menyembah Allah. Cara menyembah Allah itu Allah jelaskan dalam surat Al-Mulk ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang telah menciptakan amalan. Siapa yang paling ahsan amalannya. Ini tujuan Allah menciptakan manusia, bagaimana cara menyembah Allah itu dengan cara yang ahsan. Makanya ditafsirkan oleh para ulama, ahsanu amala itu apa? Yang paling ikhlas dan paling ittiba, yang paling sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mengenal Allah, menyembah Allah, dan cara menyembah Allah pun harus benar. Jangan sampai kita hanya mengenal Allah, jangan sampai kita menyembah Allah tapi cara kita menyembah Allah itu cara yang keliru. Kalau caranya keliru, dampaknya apa? Sia-sia. Bahkan amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang tidak ikhlas otomatis tidak diterima oleh Allah. Amalan yang tidak sesuai tuntunan Rasulullah pasti tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis Aisyah, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut akan tertolak, sia-sia. Mungkin orang sudah beramal bertahun-tahun, ternyata amalan tersebut tidak ada tuntunannya dari Rasulullah, maka itu sia-sia. Meskipun ikhlasnya luar biasa, harapannya dengan Allah, harapannya untuk mendapatkan wajah Allah itu luar biasa, tapi caranya keliru, tetap amalan ini tertolak. Jadi ini Allah mengisyaratkan dalam surat Al-Mulk tersebut bagaimana cara beribadah kepada Allah pun harus benar. Jadi kita diperintahkan untuk menyembah hanya kepada Allah. Kemudian ayat yang kedua, ini beliau menjelaskan tujuan Allah menyebut taghut. Dan tidaklah kami utus pada tiap-tiap umat itu seorang rasul, melainkan agar rasul itu menyeru sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Ya, ini tujuan Allah mengutus para rasul adalah supaya untuk tauhid.
tujuan manusia diciptakan untuk tauhid, tujuan Allah mengutus para rasul pada tiap-tiap umat, tujuannya juga untuk manusia itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu betapa pentingnya masalah tauhid. Dan tiap-tiap umat ya, itu pasti Allah utus rasul kepada mereka. Tujuannya apa? Atau nanti pada hari kiamat misalkan Allah bertanya, "Wahai hambaku, kenapa kamu tidak menyembahku?" Atau, "Wahai hambaku, kenapa kamu berbuat syirik menyekutukanku?" Ini seorang hamba tidak bisa punya alasan, tidak bisa ngebantah. Hamba ini tidak bisa membantah, tidak bisa ngeles. "Ya Allah, saya kan dulu tidak pernah tahu masalah tauhid itu apa. Saya tidak pernah tahu syirik itu seperti apa." Hamba ini tidak bisa mengeles. Sudah ditegakkan namanya apa? Dan Rasul ini pun mewariskan kepada warisan-warisannya, yaitu para ulama, para kiai, para ustadz. Warisan-warisan ini dibawa oleh mereka untuk menjelaskan kepada umat. Sudah ditegakkan hujah, maka kalian tidak punya alasan. Makanya dalam ayat yang lain, Allah itu tidak punya hujah kepada Allah setelah diutusnya rasul-rasul tersebut. Manusia tidak punya hujah lagi. Ketika Allah bertanya, "Kenapa kalian tidak beriman? Kenapa kalian berbuat syirik?" Padahal sudah diutus kepada kalian seorang rasul. Hikmah yang kedua yaitu kasih sayang, rahmah. Jadi rahmat, Allah mengutus rasul itu sebagai rahmat untuk manusia. Mungkin dalilnya insya Allah sudah pada hafal. Allah mengutus Nabi itu sebagai rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu melainkan rahmatan lil alamin, untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Dan ini bentuk kasih sayang Allah. Allah tidak mau manusia itu tersesat. Allah tidak ingin manusia itu tidak memiliki jalan yang lurus untuk sampai kepada Allah. Nah, Allah sangat sayang kepada manusia. Allah sayang kepada hamba-hambanya. Allah utus para rasul untuk mengajari manusia dengan hikmah, mengajari manusia tentang kalam Allah, supaya manusia itu mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus, sehingga mereka betul-betul mengenal Tuhannya dan beribadah kepada Tuhannya dengan cara yang paling benar. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada kalimat umat ya, dan kami utus tiap-tiap umat. Dalam Al-Qur'an kalimat umat ini juga ya sering dinamakan dengan kalimat al-imam ya. Jadi kalimat imam itu kadangkala dinamakan juga umat ya. Mungkin nanti ada di pembahasan yang lain. Dan ini adalah makna dari kalimat la ilaha illallah. Ayat ini, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ini makna dari kalimat la ilaha illallah. Kok bisa? Kalimat la ilaha illallah itu di situ ada dua rukun yang sangat pokok dalam kalimat la ilaha illallah, yaitu meniadakan dan juga menetapkan. Nah, dalam ayat ini menetapkan juga meniadakan. Ani'budullaha, sembahlah Allah saja. Ini berarti apa? Menetapkan, sembahlah Allah saja. Wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Ini adalah an-nafyu atau peniadaan. Makanya dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illahu." La ilaha illallah, maaf. "Wa ma arsalnaka min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illallah." Dan tidaklah kami mengutus sebelummu para rasul kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali
Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sesuai dengan ayat yang kita baca ini, yaitu ayat ini maknanya sama dengan la ilaha illallah. Baik. Dan di sini Allah gunakan kalimat wajtanibut tagut, dan jauhilah. Allah tidak mengatakan dan tinggalkan tagut, tapi kalimat jauhilah tagut. Kira-kira ada bedanya atau tidak antara jauhilah dengan tinggalkan? Mana yang lebih dalam bahasa Arab itu lebih ablag, lebih kehati-hatian, dan yang lebih jauh? Menjauh ya. Baik. Kalau tinggalkan itu bisa saja perkara itu masih dekat dengan dia disuruh tinggalkan. Tapi kalau menjauhi itu jauh sejauh-jauhnya. Jauhilah perbuatan togut, atau jauhilah perkara yang togut. Maka mendekati saja itu sudah dilarang, ya, apalagi sampai melakukan atau terjerumus dalam perkara togut ini. Jadi kita disuruh menjauhi togut. Dan ini sebagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, wajanubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhilah saya dan anak keturunan saya dari menyembah berhala. Jadi Nabi Ibrahim tidak berdoa, ya Allah, berikan saya kekuatan supaya tidak menyembah berhala. Tapi Nabi Ibrahim berdoa, jauhkan saya dari menyembah berhala. Karena kalau sudah dijauhkan, insya Allah mendekati saja kita tidak mau. Maka di sini Allah mengatakan dan jauhilah perbuatan togut. Apa itu togut? Mungkin sudah sering ditafsirkan oleh para ulama. Togut kalau diterjemahkan apa di situ? Sesembahan selain Allah. Ya, ini makna secara umum togut adalah sesembahan selain Allah. Dan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah memiliki ta'rifat, memiliki definisi yang sangat lengkap tentang togut ini. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, yang dinamakan togut yaitu ma tajawazu bihil abdu haddahu, apa-apa yang hamba itu melampaui batas. Apa-apa yang hamba itu melampaui batas. Min matbu'in, yaitu dari mengikuti atau dari mengikuti, atau menyembah, au ma'budin, au muta'in, atau ketaatan. Jadi melampaui batas di dalam mengikuti, melampaui batas di dalam menyembah, melampaui batas di dalam ketaatan, ini juga togut. Ya. Kalau kita melampaui batas di dalam mengikuti, contohnya seperti orang-orang Nasoro, orang-orang Nasrani, itu Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwasanya mereka menjadikan rahib-rahib itu sebagai Tuhan. Dalam sebuah ayat, ya. Baik, mungkin di lain waktu kita akan bawakan ayat tersebut. Intinya orang-orang Nasrani ini disebutkan oleh Allah, kalian telah menjadikan rahib-rahib itu sebagai Tuhan. Orang-orang Nasrani protes kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami tidak pernah menyembah, kami tidak pernah ruku sujud kepada pendeta-pendeta kami. Kami tidak pernah sujud kepada mereka, dan kami tidak pernah menyembah mereka. Kemudian kata Rasulullah SAW, bukankah ketika pendeta kalian menghalalkan yang haram, kalian ikut? Bukankah ketika pendeta-pendeta kalian mengharamkan yang dihalalkan, kalian ikut? Itulah bentuk penyembahan kalian kepada pendeta-pendeta kalian. Jadi kelebihan batas, melampaui batas di dalam mengikuti, itu bisa jatuh dalam perkara menyembah selain Allah. Jadi ada gambaran, ya. Jadi mengikuti kiai atau mengikuti pembesar, tokoh-tokoh agama
dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu perkara ini diharamkan tapi kita masih ikut, berarti kita sama saja seperti menyembah pembesar tersebut. Nah, ini dinamakan togut. Ataupun di dalam hal menyembah, ya, di dalam hal menyembah, maka tidak boleh sesembahan itu kita berikan kepada selain Allah. Kalau sesembahan ini diberikan kepada selain Allah, maka kita telah melampaui batas. Kita ini sudah dikasih batas. Kalau nyembah itu hanya untuk Allah. Ketika ada orang yang di samping menyembah Allah tapi bablas menyembah kepada yang lain, berarti melampaui batas. Kita sudah dikasih batasan. Kalau berdoa itu batasannya hanya kepada Allah. Baik. Nah, tiba-tiba ada orang yang berdoa kepada Allah tapi bablas juga berdoa kepada selain Allah. Kita diajari kalau menyembelih itu ada batasannya, yaitu menyembelih hanya untuk Allah. Ketika ada orang yang menyembelih kepada selain Allah, berarti dia kebablasan. Menyembelih untuk macam-macam ya, untuk laut selatan, untuk gunung ini, menyembelih untuk untuk gunung, untuk laut, atau menyembelih di bawah pohon beringin dan seterusnya. Ini berarti melampaui batas. Batasan kita menyembelih itu hanya untuk Allah, tapi dia kebablasan. Begitupun berdoa, meminta sesuatu itu hanya kepada Allah, batasannya hanya kepada Allah. Tapi ada orang-orang yang sampai melampaui batas, minta sesuatu tidak kepada Allah, melainkan kepada jin ataupun kepada penghuni-penghuni kubur. Kalau mau minta sesuatu, datang ke kuburan ini, ke kuburan itu, minta kepada si mayit yang ada di kuburan ini, maka dia telah melampaui batas. Maka ini adalah togut. Au muta'in, atau taat, ketaatan. Contohnya, kita ini diperintahkan untuk taat kepada pemerintah. Wajib atau tidak? Wajib. Tapi taat yang mana dulu? Kalau kita taat dalam perkara-perkara yang dibolehkan, perkara-perkara yang tidak melanggar syariat, maka ini hukumnya wajib dan harus ditaati. Yang menjadi masalah adalah kalau dalam masalah-masalah yang melanggar syariat, maka tidak boleh ada ketaatan kepada pemerintah atau kepada makhluk pun dalam masalah yang melanggar syariat. Kata Rasulullah SAW, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk pun di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun seorang istri diperintahkan taat kepada suaminya, tapi kalau dalam hal-hal yang melanggar syariat tidak boleh ada ketaatan. Suami menyuruh istrinya untuk membuka jilbab, maka tidak boleh seorang wanita ini taat kepada suami. Atau seorang anak diperintahkan oleh orang tuanya untuk berbuat kesyirikan, ini juga tidak boleh ada ketaatan. Meskipun taat kepada orang tua itu hukumnya wajib, tapi dalam perkara yang melanggar syariat tidak boleh ada ketaatan. Ketika seorang taat dalam hal-hal yang melanggar syariat, dikhawatirkan dia masuk dalam perkara togut, yaitu menyembah kepada selain Allah. Dia lebih dahulukan perintah manusia daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan perkara ini tidak boleh, kemudian atasannya memerintahkan untuk melakukan perkara ini, lalu dia lebih mentaati atasan ini, sama saja kalau dia ini menyembah atasannya daripada dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Harusnya seorang muslim itu lebih mentaati perintah Allah daripada perintah manusia atau perintah makhluk. Baik, barangkali ini dua ayat yang bisa kita pelajari dari buku beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Kitabut Tauhid. Insyaallah kita akan lanjutkan di pembahasan di hari yang lain.
dengan membaca ayat-ayat yang lain yang beliau tulis dalam bukunya beliau. Allahu a'lam bishawab. Mungkin kita akhiri sampai di sini. Sebelum kita akhiri, kita beri kesempatan untuk yang bertanya, ya kami persilakan. Mengenai yang terakhir, di dalam sholat kan ada sholat jamaah. Nah, sholat jamaah itu kan tidak bisa dilakukan harus dalam bepergian. Nah, kondisinya gini, kalau misalkan seperti ada meeting itu nggak bisa, belum bisa diakhiri. Jadi akhirnya meeting itu harus melewati sholat zuhur misalkan. Jadi harus akhirnya melakukan sholatnya itu di waktu asar. Nah, itu ketaatan seperti itu, mengikuti ketaatan pemimpin itu apakah termasuk sampai tingkat tauhid atau bagaimana? Baik. Perkara sholat pada waktunya. Baik, kita ini dianjurkan untuk sholat pada waktunya. Dan yang paling berbahaya itu sampai melebihi waktunya. Baik, kalau kita menunda sholat tapi masih dalam waktunya, ini masih ringan. Kita menunda sholat tapi masih berada di waktunya, belum sampai melewati waktunya. Contoh sholat duhur yang seharusnya itu jam 11:30, mungkin karena ada kegiatan itu, akhirnya kita sholatnya sampai jam 2 atau jam 2:30. Mungkin kurang 10 menit masuk waktu asar, mepet sekali ya. Tapi masih masuk waktu duhur. Nah, ini masih bisa ditoleransi. Ya, yang masalahnya kalau sudah melebihi waktu duhur. Waktu duhur selesai dan kita belum sholat. Nah, ini yang terancam mendapatkan neraka wailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yang mereka yaitu apa? Lalai dari sholatnya, bukan di dalam ya, lalai dari sholat. Kata para ulama, lalai dari waktu sholat. Ya, baik. Nah, dalam posisi seperti ini, ketika ada rapat, kemudian masuk waktu sholat, tapi dia masih tetap mengikuti kegiatan tersebut dan tidak sholat sampai keluar waktunya, maka terkena ancaman ayat tersebut. Ini kita tidak membahas tentang mengikuti atasan ya, tapi ini termasuk sholat di luar waktunya, terancam terkena siksaan tadi. Baik, kemudian menjamak sholat. Kapan kita ini dibolehkan untuk menjamak sholat? Menjamak sholat itu diantara ilat, sebab yang disebutkan oleh para ulama bolehnya kita menjamak adalah fihi masyaqqah, adanya masyaqqah, adanya kesulitan. Kesulitan itu maksudnya ketika sakit ya, atau ketika hujan. Ini yang dinamakan dengan kesulitan. Ketika ada kesulitan, maka boleh kita menjamak sholat. Seperti kita sedang sakit lumayan keras. Kalau sakit biasa, ya tidak boleh menjamak sholat. Sakit gatal misalkan, ini nggak boleh jamak sholat. Dengan alasan saya kan sakit gatal, nggak bisa. Ya. Sakit keras, seperti pusing, ya, kita nggak bisa berdiri. Nah, ini kita boleh menjamak sholat. Atau ketika turun hujan. Nah, ini sering hujan turun. Ketika kita datang ke masjid sholat maghrib, tiba-tiba hujan deras, boleh kita dikasih keringanan untuk menjamak sekaligus sholat isya. Selesai salam sholat maghrib, langsung qomat sholat isya. Terus nanti kalau waktu isya sudah, kita nggak sholat lagi, kita pulang ke rumah karena hujan tidak berhenti. Ini boleh jamak sholat ketika hujan atau ketika safar. Ya, kalau safar bahkan dibolehkan untuk qashar, tidak hanya jamak. Kalau kita tidak safar maka tidak boleh qashar. Qashar ini dibolehkan hanya ketika
safar. Kalau tidak safar sama sekali tidak boleh qasar. Baik, apakah rapat ya ini termasuk masyaqqah? Rapat termasuk memberatkan sehingga kita menjamak salat? Jawabannya tidak, bukan alasan untuk menjamak salat. Maka tidak boleh menjamak salat dalam kondisi rapat tersebut. Baik, apakah orang lebih mengedepankan atasannya karena kalau dia tinggalkan rapat takut dimarahi atasannya? Maka bisa jadi dikhawatirkan dia lebih mentaati atasannya daripada memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita muslimin harus punya prinsip ya. Kalau memang sudah waktunya sholat dan waktu sholat ini mau habis, mau tidak mau saya harus kerjakan sholat, meskipun gaji saya nanti dipotong atau saya dimarahin, itu urusan nanti. Yang penting urusan Allah, urusan saya dengan Allah, saya dahulukan, saya tunaikan terlebih dahulu. Ini harus punya prinsip seperti itu. Dan biasanya ya rapat-rapat pun biasanya dikasih waktu sholat ya, atau enggak, tergantung ya. Tergantung rapatnya sama siapa dulu. Bahkan rapat, makanya kalau panitia membuat acara itu usahakan ya ada waktu untuk sholat. Baik. Atau yang lebih sulit lagi kadang di atas kendaraan umum. Ini juga paling sulit ya. Sopir ini kan nggak sholat biasanya. Kebanyakannya nggak sholat. Jadi subuh ini mau habis pun tetap, apalagi perjalanan malam ya, itu biasanya subuh itu nggak berhenti. Nah ini kita minta ya kesediaan sopir untuk bisa berhenti sejenak, kita sholat meskipun di pinggir jalan, tidak masalah kalau itu bisa kita lakukan. Kalau sudah tidak bisa ya kita sholat dengan penuh keterbatasan, yaitu ketika duduk di dalam bis. Maka tapi pertama kali kita minta izin dulu, jangan kita menggampangkan masalah ini. Ya, minta izin ke sopir untuk bisa berhenti. Kalau memang tidak punya kemampuan untuk itu, baru kita sholat sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hambanya kecuali kesanggupan hamba tersebut. Baik, itu ya. Jadi tadi apa? Kalau jamaah sholat itu harus melihat sebabnya apa. Apakah sebab membolehkan jamaah atau tidak? Kalau tidak bisa maka harus mengerjakan pada waktunya. Kita di kampus dulu di Madinah itu sholatnya tidak teratur. Maksudnya sholatnya itu ketika azan duhur misalkan, itu pembelajaran terus berjalan. Ketika azan duhur misalkan, itu kalau yang tidak punya jam pelajaran ya mereka sholat di masjid. Tapi kalau yang punya jam pelajaran tetap berjalan terus berjalan, tapi tidak melebihi, tidak keluar dari waktunya. Karena di setiap fakultas itu ada musola yang sering kita sebut dengan Baitul Ma'mur. Jadi sholat di situ tidak pernah putus. Jadi sholat jamaah satu selesai, datang lagi jamaah yang lain, sholat lagi, tidak pernah putus karena jam pelajaran juga tidak berhenti. Jadi yang sudah selesai kuliah datang ke musola, sholat berjamaah, lanjut kuliah lagi, yang sudah juga seperti itu terus, dan musolanya itu tidak pernah sepi. Sampai kita bilang Baitul Ma'mur, maksudnya seperti malaikat masuk ke Baitul Ma'mur tidak pernah sepi gitu. Nah ini tapi tidak keluar waktunya ya. Kalau keluar waktunya maka tidak boleh. Allahu a'lam bishawab. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi disampaikan bahwa setiap kegiatan sebaiknya didahului dengan membaca basmalah. Seperti penulis buku ini mengawali bukunya dalam pertama Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami tanyakan dalam surat Al-Quran ini, Al-Quran ini kan ada satu surat yang tidak, surat At-Taubah yang tidak hidup. Ini mohon dijelaskan Ustaz mengenai hal ini. Kalau tadi sampai Al-Fatihah sampai Anas ada
berikutnya dalam hal hak dan kewajiban atau hak pokok pada hambanya itu kan tadi disebutkan Ustaz bahwa engkau menyembah dan tidak menyebut Tuhannya dan hak hamba kepada Allah. Allah tidak akan mengajak hambanya yang tidak menyebut Tuhan. Namun dijelaskan Ustaz mengenai hak kita atau hak Rasulullah kepada hambanya, pengikutnya, umatnya. Ini seperti sholawat ini kan kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Apakah ada yang sesuai dengan syariat bahwa kita boleh berdoa minta kepada Allah tapi melalui Rasulullah? Mohon dapat dijelaskan Ustaz. Mohon maaf atas pertanyaan ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan pertama tadi mengawali sesuatu dengan bismillah. Ini sudah jelas nggih? Kemudian tadi apa? Mohon maaf. Rahim. Karena kalau ada bismillahirrahmanirrahim itu seakan-akan setelah kasih sayang kok berlepas diri, ya itu seperti itu. Ini alasan yang pertama. Karena isi daripada surat itu adalah berlepas diri dari orang-orang kafir dan munafik. Alasan yang kedua, dan ini mungkin alasan yang paling kuat, yaitu surat At-Taubah ini menurut sebagian ulama itu masih bersambung dengan surat sebelumnya, yaitu surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal, kemudian surat At-Taubah. Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Surat At-Taubah ini surat berdiri sendiri atau dia sambungan dari surat Al-Anfal. Karena ini diperselisihkan, tidak usah ditulis bismillahnya. Karena ini diperselisihkan, maka bismillahnya tidak ditulis. Kalau bagi yang beranggapan ini nyambung, berarti ya dia sambung. Kalau bagi yang beranggapan terpisah, ya memakai alasan yang pertama tadi, yaitu tidak pantas dikasih sayang, karena ini berbicara tentang orang-orang kafir. Jadi ini alasannya kenapa surat itu tidak pakai bismillahirrahmanirrahim. Kemudian orang yang mengucapkan syafaat itu nanti akan mendapatkan mengucapkan sholawat nanti akan mendapatkan syafaat Rasulullah pada hari kiamat. Ini betul, ya. Orang yang banyak bersolawat kepada Rasulullah berkesempatan besar untuk mendapatkan syafaatnya beliau. Tapi pertanyaan beliau tadi adalah, bolehkah kita meminta syafaat kepada Allah tapi melalui Rasulullah? Tawasul, Pak. Baik, ini ada dua keadaan. Kalau ketika beliau masih hidup, ini boleh. Ketika Rasulullah masih hidup, maka silakan kita datang menemui Rasulullah. Wahai Rasulullah, mintakan kepada Allah supaya saya diberi syafaat, supaya nanti engkau bisa memberikan syafaat kepada saya. Karena Rasulullah sendiri pun sebetulnya tidak bisa memberikan syafaat kepada siapapun sampai Allah yang mengizinkan. Kalau Rasulullah masih hidup, maka silakan. Nah, dan ini ya yang bisa seperti ini ya para sahabat Nabi, karena mereka yang hidup bersama Rasulullah SAW. Jadi kadang-kala para sahabat itu ingin didoakan oleh Rasulullah, datang kepada Rasulullah, kemudian minta, wahai Rasulullah, doakan saya seperti ini. Wahai Rasulullah, doakan saya supaya saya ini bisa bersamamu di surga nanti. Ini boleh ketika beliau masih hidup. Dan ketika beliau masih hidup pun, orang yang ada di Mekah tidak berdoa kepada Rasulullah yang ada di Madinah. Contoh, Rasulullah berada di Madinah, ada orang Muslim di Mekah, dia tidak pernah berdoa, ya Rasulullah, sampaikan kepada Allah supaya saya bisa sembuh dari penyakit atau hajat saya terpenuhi.
Tidak ada sama sekali seperti itu. Yang mereka lakukan adalah datang ke Madinah, menemui Rasulullah, baru minta kepada Rasulullah. Tidak dari sana langsung minta kepada Rasulullah, karena ini perkara yang gaib dan Nabi tidak pernah mendengar. Ketika ada orang yang memohon berdoa di Mekah, Nabi tidak mendengar meskipun beliau masih hidup. Sekarang kondisinya beliau sudah meninggal dunia. Apalagi sekarang kondisi beliau sudah meninggal dunia. Ketika masih hidup saja, orang kalau mau minta kepada beliau harus datang ketemu beliau dulu baru minta. Apalagi sekarang beliau sudah meninggal dunia, maka tidak boleh seseorang meminta kepada Rasulullah sama sekali, tapi mintanya itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kalau meminta kepada Rasulullah, maka itulah yang disebut dengan tawasul. Dan tawasul ini termasuk perbuatan syirik. Ya. Apakah nanti syirik besar atau syirik kecil tergantung keyakinan dia. Kalau dia meyakini Nabi Muhammad mampu secara zatnya memberikan apa yang dia minta, maka syirik besar. Tapi kalau dia hanya sebagai wasilah, maka jatuhnya adalah syirik kecil. Ya, jadi ini juga tidak boleh, ya, yaitu berdoa kepada Rasulullah. Jadi kalau orang meminta kepada Nabi Muhammad, ya, dan beliau sudah meninggal dunia, maka ini yang tidak diperbolehkan. Allahu a'lam bishawab. Seperti itu, Bang, ya. Ya, silakan. Terima kasih Ustaz, sudah jelas itu. Namun sekarang kan diperkenankan tawasul disampaikan kepada orang, maksudnya ulama kan boleh selama dia masih hidup. Ya. Mungkin dalam hal ini hampir sama antara Rasulullah masih hidup dengan ulama yang zaman sekarang. Kita meminta kepada para ulama atau orang-orang yang sebagainya. Boleh, ya, selagi masih hidup maka boleh. Kita punya kenalan seorang kiai yang soleh misalkan, kita berkunjung, ya, sowan ke rumahnya, Pak Yai tolong doakan saya, anak-anak saya biar sukses begini-begini, boleh atau tidak? Boleh, karena kiainya masih hidup. Nah, yang jadi masalah itu kalau sudah meninggal dunia. Berarti Ustaz, setara ya antara Rasulullah dengan manusia yang zaman sekarang, ya, manusia yang tadi seperti ulama tadi, sama kedudukannya. Kalau setara kedudukan maka pasti sangat jauh berbeda, ya. Karena Nabi itu kan dari segi kedudukan, Nabi itu manusia yang soleh. Puncaknya manusia yang soleh itulah Nabi. Maksudnya dalam hal ini kan sekarang ini kan ya diterapkan seperti itu. Jadi kepada orang yang dipandang ilmunya lebih tinggi, kita dibolehkan untuk meminta. Baik. Ya, sama dengan keadaan waktu Rasulullah tadi, nama dia sebagai manusia biasa. Ya, kemudian tadi disebutkan juga kalau dulu kan tidak ada telepon, mohon maaf. Sekarang misalnya telepon pada ulama mohon didoakan. Ya, seperti itu. Kalau dulu mungkin nggak boleh. Kata Ustaz seperti itu tadi. Ya. Salah seperti itu. Apakah ini berbeda situasinya? Baik. Kalau dengan telepon atau video call atau SMS, maka ini boleh. Karena ini sama saja seperti kita bicara langsung dengan orang tersebut, namun jarak jauh. Kalau dulu kan tidak ada, ya. Ketika kita berbicara, meminta sesuatu, Pak Yai tolong doakan saya, mendengar atau tidak ini? Mendengar. Kecuali kalau tidak ada pulsa, tidak ada internet, pencet nomor Kiai kemudian bilang Pak Yai, nah ini nggak boleh. Ya, karena tidak ada tidak mendengar, ya. Kalau sudah tersambung bisa ngobrol sama Pak Yai, silakan. Karena ini sama halnya seperti kita bicara langsung. Tapi karena ini jarak jauh. Kemudian menyamakan, ya, orang alim dengan nabi itu kalau dari segi misalkan minta didoakan, ini tidak masalah, ya. Karena mungkin kita beranggapan orang soleh ini memiliki doa yang mustajab, memiliki doa yang
dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak masalah. Tapi kalau menyamakan dari fisiknya, maka ini tidak boleh. Kalau Nabi Muhammad fisiknya itu berkah. Tapi kalau selain beliau fisiknya itu tidak ada keberkahan. Sisa minumannya itu tidak berkah, pakaiannya itu tidak berkah, rambutnya tidak ada berkah. Jadi kalau selain Nabi Muhammad semua tidak ada keberkahan dalam fisik. Tapi kalau dalam keilmuan ada keberkahan. Ulama ini punya berkah, ilmunya berkah, ini bisa. Tapi kalau fisik maka tidak ada kecuali Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad itu fisiknya dijadikan tabaruk, ngalap berkah oleh sahabatnya. Mereka mengumpulkan rambutnya, mengumpulkan keringatnya. Ada yang bahkan beliau ketika meludah pun itu ludahnya ditangkap oleh para sahabat Nabi. Ini berkah. Ini beliau khusus Nabi Muhammad. Tapi kalau masalah keilmuan, maka selain beliau juga kita bisa mendapatkan keberkahan dari selain beliau. Itu Pak ya. Baik. Terakhir mungkin silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon nasihatnya untuk kita semua Ustaz. Dari ayat yang pertama ini kan disebutkan bahwa kita ini diciptakan tujuannya untuk ibadah yang pertama, dan kita yang kedua kita tujuannya ibadahnya kepada Allah saja. Nah, mohon nasihatnya kepada kita, terutama yang masih muda-muda ini Ustaz. Kita kadang melenceng dari tujuan utama kita diciptakan, yaitu ibadah kan. Kita sering lalai dari ibadah, kita sering tersibukkan dengan dunia. Jadi kita tidak menjadi hamba Allah tapi hamba dunia kan. Nah itu apakah bisa juga terjerumus pada syirik, maksudnya kita itu menghambakan diri pada dunia kan. Mohon nasihatnya kan. Baik. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau khusus pembahasan tentang tauhid uluhiyah. Tadi kita singgung ya. Tauhid uluhiyah tujuannya untuk mencapai kesempurnaan tauhid uluhiyah ya, untuk mencapai kesempurnaan di dalam tauhid uluhiyah. Jadi tauhid itu ada yang sudah sempurna, ada yang tidak sempurna, tapi tetap dinamakan dia orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid itu ada orang yang bertauhidnya sempurna, ada yang belum sempurna. Nah, begitupun kebalikannya. Yang menghilangkan tauhid itu ada yang menghilangkan tauhid secara sempurna, ada yang menghilangkan tauhid secara tidak sempurna atau sebagian. Baik. Nah, ketika kita tujuan kita hidup di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah, tapi ternyata kadang lalai, tersibukkan oleh dunia, sehingga aktivitas kebanyakan kita adalah untuk mencari dunia, dan untuk beribadah itu hanya waktu yang sedikit saja. Apakah ini tauhidnya 100% tidak ada atau hilang, atau dia masih punya tauhid tapi tauhidnya itu belum sempurna? Kira-kira masuk yang mana ini? Masuk yang kedua. Kita ini berusaha untuk bertauhid dan berusaha memiliki tauhid yang sempurna, yaitu sebagaimana yang Allah sebutkan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau sudah sampai tingkat ini, insya Allah tauhid kita betul-betul sempurna. Jadi tujuan hidup kita itu semata-mata untuk Allah. Ini yang sedang kita sama-sama usaha. Kita sedang usaha ke sana. Kita bekerja untuk dunia pun niat kita bukan untuk dunia, tapi niat kita untuk Allah, niat kita untuk akhirat. Kita bekerja, berbisnis, semua niat kita itu untuk Allah. Maksudnya apa contohnya? Kita niatkan saya bekerja, yang pertama mungkin karena tanggung jawab. Saya punya tanggung jawab menafkahi anak dan istri saya. Niatkan ini untuk ibadah kepada Allah. Kemudian niatkan kalau saya punya harta yang lebih,
Allah bukakan untuk saya harta, akan saya gunakan untuk di jalan Allah. Insya Allah ini semua hidup, kerjaannya, bisnisnya, usahanya, insya Allah semua bernilai ibadah. Yang salah itu kalau kita bekerja hanya untuk ya nanti kalau saya punya uang bisa jalan-jalan kemana-mana, bisa beli ini beli itu. Nah ini yang keliru. Maka kita luruskan niat kita ketika bekerja, ketika berusaha, berbisnis, luruskan niat tersebut. Maka insya Allah ya kita bisa mencapai kesempurnaan tauhid tersebut. Karena ada orang-orang yang disebutkan oleh Nabi Muhammad itu zahaba abdud dinar, ya, zahaba abdul qamisah, zahaba abdud dirham. Ya, hidup orang-orang yang ta'isu ya, ta'isu abdud dinar, ta'isu abdul qamisah. Hidup orang-orang hambanya dinar, hambanya dirham, hambanya pakaian. Ini disebutkan hambanya dinar, hambanya uang, hambanya dunia. Karena kenyataannya seperti itu. Hidupnya itu untuk mencari dunia, bahkan lupa dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tergantung bagaimana kita niat dalam hati. Urusan dunia, semua pekerjaan kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu ya. Baik. Bisa terakhir Ustaz? Ya, silakan. Ini masalahnya HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini masalah HP yang kaitan jawabannya adalah hiburan. Memang di sana ada kajian, ada banyaklah hal yang positif, tapi ada juga yang negatif sih enggak, namanya hiburan. Misalnya ya sekarang kan musiknya badminton, hiburan dunia. Ya itu kadang-kadang memang agak melalaikan, tapi tidak sampai melalaikan ibadah. Nah, dari sisi ketaatan kepada Allah, apakah ini sangat membahayakan atau bagaimana? Memang kadang-kadang kita sadar, oh kamu itu salah, kamu itu khawatir Allah. Jadi jangan terlalu lah. Tapi kadang-kadang kita lupa, karena kita senang sekali melihat badminton itu, sehingga kadang-kadang hiburan itu melalaikan kita untuk hal-hal yang lebih baik dari itu, misalnya kayak inilah. Barangkali itu pertanyaan bagaimana kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Jadi syaitan itu punya banyak cara, 1001 cara untuk menjerumuskan manusia. Ini yang perlu kita perhatikan. Syaitan punya 1001 cara untuk menjerumuskan manusia. Yang pertama yang dibidik oleh setan, yaitu bagaimana membuat hamba ini kufur, syirik kepada Allah. Ini yang tujuan dia pertama. Kalau tidak bisa, gimana dia meninggalkan yang wajib-wajib? Ternyata nggak berhasil, maka gimana ini meninggalkan yang sunnah-sunnah? Ternyata tidak berhasil juga, ya. Maka dibuat gimana untuk bermudah-mudahan di dalam hal-hal yang mubah. Ini kan mubah, tapi dibuat supaya dia bermudah-mudahan, berlebih-lebihan dalam hal yang mubah, makan sekenyang-kenyangnya, ya, pergi kemana-mana, akhirnya waktunya habis, mungkin kena kekenyangan, akhirnya sholat duhanya kebablasan. Niat awalnya pagi pingin sholat duha, tiba-tiba sudah azan duhur, mungkin kena kekenyangan, pinginnya istirahat sebentar tapi ketiduran. Nah, jadi setan menggiring dari hal-hal yang mubah seperti itu. Nah, kalau hal-hal yang mubah juga mungkin gak berhasil, biasanya setan masuk dari jalan hal-hal yang afdol, mana yang afdol, mana yang kurang afdol. Ini ibadah ini lebih afdol, ini ibadah ini kurang afdol. Maka dia gimana menggiring supaya melakukan ibadah yang kurang afdol. Sampai seperti itu. Nah, jadi kadang kenapa setan itu masuk dalam hal yang mubah, mungkin dia melihat olahraga seperti itu, mungkin mubah. Tapi kalau berlebihan bisa melalaikan dia daripada yang lebih bermanfaat. Ya, seperti baca Quran,
berzikir kepada Allah, kemudian sholat, ini bisa terlalaikan dengan hal-hal yang mubah semacam itu. Apalagi kalau memang itu hal yang sudah ada campuran haramnya, nah ini berbahaya ya. Mungkin ada kisah atau cerita tapi ada campuran haram, iklannya itu bermacam-macam misalkan. Ini kan berarti campur. Nah, ini yang juga mempengaruhi keimanan kita. Dan perlu diketahui bahwasanya setiap ya berlebih-lebihan dalam hal yang mubah itu pasti memiliki dampak negatif dalam diri kita. Makanya para ulama yang betul-betul sudah mencapai derajat zuhud itu, waro, zuhud itu berarti hal-hal yang mubah ini mereka nggak lakukan, bahkan meninggalkan yang mubah sekalipun. Apalagi yang haram, yang mubah saja kadang ditinggalkan. Jadi hidupnya mereka itu sudah sunnah wajib itu aja. Hidupnya cuma sunnah wajib. Mubah itu sudah sangat jarang. Ini yang sudah mencapai derajat zuhud. Nah, ini kita berusaha seperti itu ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, mungkin cukup sekian ya karena waktunya juga sudah habis. Kita akhiri membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.